Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di sesi diskusi kami. Saya Sa'dun Ar-Razi dan bersama teman di sebelah saya yaitu Al-Nafiza. Ya, kami adalah mahasiswa PAI dari Institut Agama Islam Sufyan Tsauri Majnah. Kami membuat video ini khusus untuk melengkapi tugas ujian tengah semester kami di mata kuliah pembelajaran Aswaja yang diampu oleh Ibu Aniroh MSI. Betul sekali Pak, hari ini kita akan membedah topik yang sangat krusial di era kurikulum merdeka, yaitu perencanaan dan praktik pembelajaran Aswaja. Mari kita mulai. Kalau kita bicara perihal Aswaja atau Ahlus Sunnah wal Jamaah di sekolah, sebenarnya apa sih target utama yang akan kita capai untuk para pelajar? Bagaimana Mbak Alia? Simpelnya gini Pak, kita ingin membentuk pelajar yang moderat, toleran, dan berakhlak mulia. Kita ingin mereka tidak ekstrim dalam beragama dan bisa menghargai perbedaan di tengah kemajemukan kita. Ya, kalau begitu saya sangat setuju. Tapi masalahnya sering ada gap antara teori di buku dengan praktik di lapangan. Kadang siswa merasa nilai-nilai Aswaja itu terlalu normatif dan kurang kontekstual dengan hidup mereka sehari-hari. Nah, itu dia poin penelitian kita. Kita harus membawa nilai-nilai utama seperti tawasud, yaitu moderat, tasamu, toleran, tawazun, yaitu seimbang, dan itidal, yaitu adil ke dalam aksi nyata. Terus Mbak Alia, bagaimana caranya? Apakah langkah-langkah praktis dalam menyusun pembelajarannya? Coba Mbak Alia sebutkan dan jelaskan. Baik, di sini ada 5 langkah sistematis. Yang pertama yaitu analisis capaian pembelajaran atau CP, biasa disebut dengan CP. Yang kedua yaitu menyusun tujuan pembelajaran atau bisa disebut dengan TP. Yang ketiga yaitu memilih materi dan metode aktif. Yang keempat, mengembangkan modul ajar yang humanis, dan yang terakhir merancang asesmen otentik. Terima kasih Mbak Alia. Sangat menarik ya apa yang 5 poin yang sudah disampaikan. Apalagi kalau kita pakai pendekatan inklusi dan diferensiasi. Jadi setiap siswa terlepas dari latar belakang atau kemampuannya punya kesempatan yang sama untuk belajar. Tepat sekali Pak. Contohnya saat mengajarkan nilai tasamuh atau toleransi, jangan cuma minta mereka hafal definisi, ajak mereka diskusi kasus intoleransi, buat creative action seperti poster perdamaian atau lakukan role play biar mereka itu merasakan langsung gimana jadi orang yang moderat. Oke, lebih jelasnya kita lanjut ke materi yang ada di PowerPoint. Nah, sekarang masuk ke pendahuluan ya. Mengapa sih kita membahas Aswaja hari ini? Ya, karena di tengah arus informasi yang begitu deras dan potensi radikalisme serta toleransi, pembelajaran Aswaja menjadi benteng utama. Ya, Aswaja bukan sekedar materi hafalan sejarah, melainkan instrumen untuk membentuk karakter peserta didik yang moderat atau wasatiyah, toleran, dan memiliki akhlakul karimah. Inilah yang menjadi fondasi sosial agar siswa kita mampu hidup harmonis di tengah keberagaman bangsa. Terus lanjut ke materi tentang nilai-nilai utama Aswaja. Ya, dalam artikel yang kami kembangkan ada 4 pilar Aswaja yang menjadi ruh utama. Yang pertama yaitu tawasud. Tawasud itu ketika kita mengajarkan siswa untuk selalu mengambil jalan tengah, tidak ekstrim kanan maupun ekstrim kiri dalam beragama. Yang kedua, tasamu. Tasamu itu adalah inti dari toleransi, ya, menghargai perbedaan pendapat bukan berarti setuju, tapi mengakui keberadaan perbedaan tersebut sebagai rahmat. Yang ketiga ada tawazun. Tawazun yaitu keseimbangan. Kita mendidik siswa agar cerdas secara intelektual, tapi juga matang secara spiritual. Terus yang keempat ada itidal. Itidal itu bersikap adil dan profesional. Ya, keempat nilai inilah yang ingin kita dihidupkan di kelas, bukan sekedar tertulis di buku teks. Nah, berikut nilai utama Aswaja ya. Kita lanjut ke permasalahan pembelajaran di lapangan. Ya,
Namun realitanya tidak selalu ideal ya. Berdasarkan pengamatan kami ada 3 kendala besar. Yang pertama yaitu pembelajaran aswaja seringkali terjebak dalam teori yang kaku. Siswa hafal definisi tapi tidak tahu cara menerapkannya. Kedua, kurangnya relevansi. Ya, siswa merasa materi aswaja hanya urusan masa lalu, padahal nilai aswaja sangat dibutuhkan untuk menyaring isu-isu modern. Ketiga, kesulitan internalisasi. Apa itu? Yaitu nilai-nilai mulia tadi seringkali berhenti di ujian tulis, tidak menjadi aksi nyata atau perilaku sehari-hari. Ya, kita lanjut ke tujuan penelitiannya. Ya, di sini di artikel kita berdasarkan masalah tersebut, penelitian kami itu bertujuan untuk yang pertama yaitu melakukan analisis strategis. Apa itu? Yaitu analisis terhadap perencanaan dan praktik di sekolah saat ini. Kami ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi di kelas. Yang kedua ada melakukan pengembangan modul. Ya, kami menawarkan solusi berupa modul ajar yang mengintegrasikan aspek humanisme, inklusi, dan diferensiasi untuk melihat apakah ini bisa meningkatkan efektivitas belajar atau tidak. Ya, berikut tujuan penelitian dan sekarang lanjut ke metode penelitiannya. Ya, dalam menyusun kajian ini kami menggunakan metode kualitatif jenis studi literatur. Ya, kami menghimpun data dari berbagai sumber otoratif, mulai dari buku teks keagamaan, jurnal ilmiah pendidikan, dokumen resmi kurikulum merdeka, hingga artikel ilmiah terkait praktik aswaja di sekolah-sekolah NU. Ya, semua data ini kami sintesiskan untuk membentuk modul ajar yang ideal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Sadun. Terima kasih kepada Mbak Alia atas pemaparannya yang sangat jelas. Dilanjut, saya akan menjelaskan poin kelima, yaitu penyusunan pembelajaran aswaja. Bisa dilihat di PPT kami bahwa langkah pertama adalah analisis terlebih dahulu capaian pembelajarannya atau CP. Lalu yang kedua, penyusunan tujuan pembelajaran atau TP. Yang ketiga, pemilihan materi atau metode aktif. Lalu yang keempat, ada pengembangan modul ajar. Yang kelima, rancangan asesmen otentik. Seluruh tahapan ini disusun untuk memastikan pembelajaran yang terarah dan bermakna. Yang keenam, yaitu ada modul ajar humanisme. Yang pertama, menghargai keunikan. Ya, pendekatan humanisme menekankan bahwa setiap peserta didik memiliki potensi yang unik yang harus dihormati. Lalu yang kedua, peran guru, bukan sekedar menyampaikan materi, melainkan fasilitator yang menginspirasi pertumbuhan optimal siswa. Yang ketujuh, inklusi dan diferensiasi. Yang pertama, pendekatan inklusi, memberikan kesempatan belajar yang setara bagi seluruh peserta didik tanpa diskriminasi latar belakang atau kondisi fisik. Yang kedua, pembelajaran diferensiasi, yaitu modifikasi materi, proses, dan tugas akhir berdasarkan kebutuhan, kemampuan, serta minat spesifik masing-masing siswa. Dan yang kedelapan, implementasi nilai tasamuh. Dalam materi toleransi tasamuh, siswa terlibat aktif dalam metode kontekstual melalui yang pertama ada diskusi khusus. Di situ menganalisis isu intoleransi sosial, ada creative action, membuat poster resolusi pendamaian, lalu ada role play, yaitu mensimulasikan sikap moderat dalam konflik. Dan yang kesembilan, refleksi dan kesimpulan. Yang pertama, refleksi dilakukan agar peserta didik memahami pengalaman belajar serta mampu menerapkan nilai aswaja dalam kehidupan sehari-hari secara autentik. Dan yang kedua, umpan balik. Pentingnya umpan balik pedagogik untuk meningkatkan motivasi dan memperbaiki proses belajar secara berkelanjutan. Dan yang terakhir, kesimpulan. Pembelajaran aswaja adalah kunci pembentukan karakter moderat dan toleran di era kurikulum merdeka dengan modul berbasis humanisme, inklusi, dan diferensiasi pendidikan Islam bertransformasi menjadi lebih adaptif, aktif, dan bermakna. Wah, kalau pembelajaran begini, nilai aswaja pasti lebih akan bermakna dan autentik bagi siswa. Kesimpulannya adalah, teman-teman, pendidikan Islam harus terus bertransformasi agar lebih adaptif dan efektif di masa depan. Betul, Mbak Alia?
Baik, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Semoga ilmu yang kita kaji ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kami pamit undur diri. Saya Sa'dun Ar-Razi dan teman saya. Apabila ada kekurangan, kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.